Kenapa kamu nih? Kenapa di sana? يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu hussanna Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma hussan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabati wal tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma hussan jami'il malaikatil muqarrabin خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka berthalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil amin. Selanjutnya monggo sarang-sarang malih mau surat Fatihah dikhususkan untuk pengarang kitab niki Syekh Abdul Wahab Khalaf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil amin. Dibaca pakai bahasa Indonesia terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahadha dan bermula ini. Wahadha dan bermula ini. Khabar dari hadha adalah zikru ba'di ma, penyebutan sebagian sesuatu,
Wassalat yang sampai ilaihi kepada ma, fa'il dari wassalat. Apa al-uqulu, beberapa akal. Nyatanya ma min nawahil i'jazi, dari aspek-aspek atau dari sisi-sisi kemukjizatan. Awwaluha, bermula yang pertama dari nawahil i'jaz. Khabar dari awwaluha adalah ittisaqu ibaratihi, keteraturan atau kesesuaian ungkapan-ungkapan Al-Quran, wa ma'anihi, dan makna-makna Al-Quran, wa ahkamihi, dan hukum-hukum Al-Quran, wa nadhariyatihi, dan teori-teori Al-Quran. Takawwana, terbentuk atau tersusun apa Al-Qur'anu, Al-Quran, min sittati alafi ayatin, dari 6.000 ayat. Wa abbaro, dan mengungkapkan apa Al-Quran, amma, dari sesuatu. Qasoda, yang bermaksud apa Al-Quran, ila ta'biri, untuk mengungkapkan anhu dari ma, mengungkapkan bi'ibaratin, dengan ungkapan-ungkapan mutanawwi'atin, yang beraneka ragam, wa asaliba, dan beberapa gaya bahasa syatta, yang bermacam-macam. Wa taraka, dan membahas, mengkaji, mengurai, boleh aja, apa Al-Quran mawdu'atin, akan beberapa topik. Maf'ul bih dari taraka. Mawdu'atin, akan beberapa topik. Muta'addidatan, yang beragam, yang berbilang. Rupanya mawdu'at itu i'tiqadiyatan, hal-hal yang terkait dengan i'tiqadi atau keyakinan, wa khuluqiyatan, dan etika, wa tasyri'iyatan, dan tasyri' atau pensyariatan hukum. Wa qarrara, dan menetapkan apa Al-Quran nadhariyatin, akan beberapa teori, katsiratan, yang banyak. Nadhariyatin itu menjadi maf'ul bih dari qarrara, yang karena maf'ul bihnya berupa jamak muannas salim, maka tanda nasabnya ditandai dengan kasroh. Sedangkan katsiratan sebagai na'ad dari nadhariyah itu bukan jamak muannas salim, sehingga dia bukan di kasrah akan tetapi di fathah. Wa qarrara, dan menetapkan apa Al-Quran nadhariyatin, akan beberapa teori, katsiratan, yang banyak. Rupanya kauniyatan, teori yang bersifat alam, wa ijtima'iyatan, dan teori-teori sosial, wa wijdaniyatan, dan teori yang sifatnya psikis atau kejiwaan atau psikologis. Wala tajidu, dan tidak akan menemukan, dan tidak menemukan siapa kamu fi ibaratihi, di dalam ungkapan-ungkapan Al-Quran, tidak menemukan maf'ul bih dari la tajidu, ikhtilafan, akan perbedaan, baina ba'diha, antara sebagian ibarat, wa ba'din, dan sebagian yang lain.
Falaisa maka tidaklah apa uslubu hadhihi gaya bahasa inilah rupanya al-ayati ayat khabar dari laisa adalah balighan bernilai sastra tinggi. Wa uslubul ukhra sementara uslub yang lain atau gaya bahasa ayat yang lain khabar dari uslub wawunya kita anggap sebagai wawu haliyah sedangkan begitu sementara begitu khabar dari uslub adalah ghairu balighin tidak bernilai tinggi bernilai sastra tinggi. Walaisa hadza dan tidaklah apa hadza ini rupanya al-lafdhu lafat adalah fasihan mengandung fasahah yang tinggi. Wadhaka sementara bermula ini itu rupanya al-lafdhu lafat khabar dari dzaka adalah ghairu fasihin tidak mengandung fasahah yang tinggi. Wala tajidu dan tidak menemukan siapa kamu. Wala tajidu dan tidak menemukan siapa kamu maf'ul bih dari la tajidu ibaratan akan ungkapan arqa yang lebih tinggi tamyiz dari arqa. Apanya yang lebih tinggi? Mustawan tingkatannya fi balaghatiha di dalam nilai sastranya ibarah min ibaratin dari ungkapan yang lain. Bal akan tetapi kullu ibaratin setiap bermula setiap ungkapan kullu ibaratin bermula setiap ungkapan adalah mutabiqatun berkesesuaian li muqtadal hali pada tuntutan keadaan alladzi yang waradat datang apa ungkapan apa ibarah min ajlihi dari apa namanya karena dari sisi dari alasan gitu ya alasan alladzi. Wa kullu lafdhin dan bermula setiap lafad khabar dari kullu lafdhin adalah fi maudhi'ihi dalam tempatnya lafad alladzi yang bagi sepatutnya fa'il dari yang bagi apa ayyakuna hendaknya ada apa alladzi adalah fihi enaan tapi enaan dibuat tam ya kan ditemukan seharusnya apa ayyakuna hendaknya ditemukan apa lafat fihi di dalam alladzi begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza lan utawi iki iku dzikru ba'dhi ma nyebutaken sebagian barang wasolat kang nyampe ilaihi maring ma opo al uqulu piro-piro akal min nawahil i'jazi saking piro-piro sisine kemukjizatan. Awaluha utawi kawitane nawahil i'jaz iku ittisaqu ibaratihi keteraturan atau kesesuaian ungkapan-ungkapan Al-Qur'an wa ma'anihi lan piro-piro maknani Al-Qur'an wa ahkamihi lan piro-piro hukumnya Al-Qur'an wa nadhariyatihi lan piro-piro teorini Al-Qur'an. Takawana tersusun apa Al-Qur'anu Al-Qur'an min sittati alafi ayatin saking 6 piro-piro ewu ayat wa abbaralan ngungkapaken wa abbaralan ngungkapaken sapa apa Al-Qur'an amma saking barang qasada kang nejo apa Al-Qur'an ila takbiri maring ngungkapaken anhu saking ma bi'ibaratin kelawan pira-pira ungkapan mutanawwi'atin kang bermacam-macam wa asaliba lan pira-pira uslub pira-pira gaya bahasa syatta yang beraneka ragam wa torokalan menjelaskan lan jelasaken lan menguraikan apa Al-Qur'an maudhu'atin ing pira-pira topik muta'addidatan yang beraneka ragam yang berbilang
rupane i'tiqadiyatan topik yang bersifat i'tiqadi atau keyakinan, wa khuluqiyatan lan topik kang bersifat kang bangsa etika, wa tasyri'iyatan lan topik kang bangsa tasyri' atau pensyariatan hukum, wa qarrara lan netepaken apa Al-Qur'an nadhariyatin ing pira-pira teori kathiratan kang akeh, rupane kauniyatan topik kang bangsa alam, wa ijtima'iyatan lan topik kang bangsa kemasyarakatan, wa wijdaniyatan lan topik kang bangsa psikologi gitu ya, kejiwaan. Kejiwaan. Wala tajidulan ora nemuaken sapa sira fi ibaratihi ing dalam ungkapan-ungkapan Al-Qur'an ora nemuaken ikhtilafan ing perbedaan baina ba'dihha ing dalam antarane sebagian ungkapan, baina ba'dihha ing dalam antarane sebagian ibarat, wa ba'din lan sebagian kang liya. Falaisa maka ora ana apa uslubu hadhihi gaya bahasane ikilah rupane al ayati ayat, khabar saking laisa iku balighan baligh, wa uslubul ukhra lan hala utawi gaya bahasa ayat al-ukhra kang liya khabar saking uslub iku ghairu balighin ora baligh. Walaisa hadza lan ora ana apa hadza iki rupane al-lafdzul lafat khabar saking laisa iku fasihan fasih, wa dzaka hala utawi mengkono rupane al-lafdzul lafat iku ghairu fasihin ora fasih. Wala tajidulan ora nemuaken sapa sira ibaratan ing ungkapan arqa kang luwih tinggi apane tamyiz dari arqa itu adalah isim tafdil, apane mustawan ungkapane fi balaghatiha ing dalam balaghah atau nilai sastrane ibarat min ibaratin saking ibarat kang liya, bal balik kullu ibaratin utawi saben-saben ibarat iku mutabiqatun berkesesuaian li muqtadal hali maring tuntutan keadaan alladzi kang waradat tumeka apa ibarat min ajlihi saking arai alladzi, wa kullu lafdhin lan utawi saben-saben lafat iku fi maudhihi tetep ing dalem panggonane lafat alladzi kang yang bagi siyukyo apa ayakuna yen to tinemu apa lafat fihi ing dalem alladzi. Itu semacam itu. Ya. Kita sekarang analisis. Wa hadza dzikru ba'di ma wasalat ilaihi al-uqulu min nawahil i'jazi. Ya. Kita bertemu dengan waw. Ya, waw persis ada di awal kalimat, di awal alinea. Waw inilah yang kemudian biasa kita sebut sebagai waw ibtidaiyah karena sama sekali tidak didahului oleh kalimat yang lain. Bagaimana menyikapi waw ibtidaiyah? Waw ibtidaiyah dalam konteks penerjemahan tidak usah diterjemahkan. Ya, begitu. Waw ibtidaiyah, waw istinafiyah itu tidak usah diterjemahkan dan begitu. Tergantung pada situasi dan kondisi. Kalau seandainya dibutuhkan diterjemahkan, ya diterjemahkan. Kalau seandainya tidak, ya tidak. Oleh sebab itu ketika kita menerjemahkan dalam bahasa sasaran, bahasa Indonesia yang baik, itu kita harus selalu mengukur. Kira-kira seperti ini sesuai dengan EYD apa tidak? Ejaan yang disempurnakan atau tidak? Begitu. Ya. Tapi konsepnya adalah waw ibtidaiyah, waw istinafiyah dalam konteks penerjemahan itu tidak perlu untuk kemudian secara ketat harus diterjemahkan. Yang pantas itu seperti apa? Itu semacam itu. Hadza itu adalah merupakan isim isyarah. Isim isyarah termasuk dalam kategori isim ma'rifat jatuh di awal jumlah. Karena kita menemukan isim ma'rifat jatuh di awal jumlah, maka dipastikan di situ itu ditentukan sebagai mubtada. Karena mubtada harus dibaca rafa. Karena yang dibaca rafa termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah, isim yang mabni.
Maka di sini termasuk dalam kategori i'rabnya mahalli. Inilah yang sering saya katakan bahwa janganlah kita selalu menuntut yang namanya perubahan i'rab selalu harus ada tandanya. Ini rafa Ustadz, iya. Mana tanda rafa'nya, mana dhammahnya, mana alifnya, mana wawunya, itu tidak harus seperti itu. Perubahan i'rab terkadang ada tanda i'rabnya, terkadang tidak ada tanda i'rabnya. Yang ada tanda i'rabnya kadang-kadang secara kasat mata memungkinkan untuk dilihat, kadang-kadang tidak bisa dilihat karena alasan ta'adzur dan thiqal. Itu semacam itu. Oleh sebab itu sering saya katakan, anwa'ul i'rab menjadi kata kunci untuk kemudian mampu memberikan pencerahan kepada peserta didik pemula tentang masalah i'rab itu sendiri. Bahwa yang namanya perubahan i'rab tidak harus selalu ada tandanya. Perubahan i'rab kadang-kadang ada tandanya, kadang-kadang tidak ada tandanya. Yang ada tandanya itu kadang-kadang secara kasat mata memungkinkan untuk bisa dilihat. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai i'rab yang berkategori lafzi. Kadang-kadang terpaksa tanda i'rab yang sebenarnya ada tidak memungkinkan untuk kemudian dimunculkan. Itulah yang kemudian sifatnya itu adalah takdiri. Dan kadang-kadang memang sama sekali memang tidak ada tanda i'rabnya sehingga tidak memungkinkan untuk kemudian dimunculkan. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai mahalli. Itu semacam itu. Ya. Hada itu adalah isim isyarah, karena isim isyarah itu pasti butuh yang namanya musyar ilaih. Musyar ilaih itu ada dua, ada kalanya yang berupa isim ma'rifat, ada kalanya berupa isim nakirah. Yang ma'rifat ada dua, ada yang ma'rifatnya dengan menggunakan al, ada yang bi ghairi al. Ketika ada bi ghairi al, maka di situ itu terkena kaidah mu'arrafun. Bareng-bareng. Mu'arrafun ba'da isyaratin bi al u'riba na'atan au bayanan au badal. Mu'arrafun isim yang dimakrifatkan ba'da isyaratin, yang jatuh setelah isim isyarah, dimakrifatkan bi'al dengan menggunakan al. U'riba maka isim tersebut di'irabi na'tan sebagai na'at, au bayanan atau di'irabi sebagai atof bayan, au badal atau di'irabi sebagai badal. Kebetulan di sini tidak ma'rifat bi'al, tidak mu'arraf bi'al. Gitu. Ketika tidak mu'arraf bi'al, meskipun di sini dzikru ba'dhi ma adalah merupakan isim ma'rifat, maka dipastikan itu adalah i'rabnya khabar. Inilah alasan kenapa kok kemudian cara bacanya adalah wa hadza, dan bermula ini adalah dzikru ba'dhi ma. Cara bacanya langsung ditentukan sebagai khabar. Ini adalah penyebutan sebagian sesuatu, ya. Ini adalah penuturan sebagian sesuatu, begitu. Jadi langsung ditentukan sebagai khabar. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah dzikru. Ini adalah contoh-contoh yang memungkinkan untuk disebutkan dari sesuatu yang akal itu sampai pada kesimpulan itu. Begitu. Wa hadza dzikru ba'dhi ma. Dzikru itu adalah tidak ada alnya, tidak ditanwin, itu adalah indikator bahwa dzikru di situ adalah mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Mudhaf ilaihnya adalah ba'dhi. Inilah alasan kenapa ba'dhi kok harus dibaca jar. Ba'di di situ itu di samping menjadi mudhaf ilaih juga maunya dimudhafkan kemana? Kepada ma. Karena demikian ba'di itu di samping menanggung hukumnya mudhaf ilaih, dalam hal ini adalah dibaca jar, juga harus menanggung hukumnya mudhaf, tidak boleh diberi al dan juga tidak boleh ditanwin. Wa hadzalan utawi iki iku dzikru ba'dhi ma, penuturane sebagian barang. Ma di situ adalah mudhafun ilaihi. Mudhaf ilaihnya ternyata di situ adalah berupa isim mausul. Ketika kita bertemu dengan isim mausul, maka bagaimanapun juga di situ itu adalah butuh yang namanya silatul mausul dan aid. Mana silatul mausulnya? Silatul mausulnya itu adalah jumlah yang jatuh sesudahnya, yaitu wasalat ilaihi al-uqulu.
Salah satu karakter dari tulisan Arab adalah dia mengandung banyak alternatif bacaan. Waw, shad, lam, ta memungkinkan dibaca wasolat memang. Memungkinkan juga dibaca wasoltu. Memungkinkan juga dibaca wasolta. Memungkinkan juga dibaca wasolti. Tak yang ada di situ memungkinkan dipaksa sebagai tak ta'nis sakinah, memungkinkan juga dianggap sebagai tak dhamir rafa' mutaharrik. Yang berarti saya, yang berarti kamu laki-laki, yang berarti kamu perempuan. Kalau wasoltu itu saya sampai, kalau wasolta itu kamu laki-laki nyampe, kalau seandainya wasolti itu kamu perempuan sampai. Gitu. Kenapa Ustadz di sini dalam konteks ini kok harus dipaksa menjadi wasolat? Tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca wasoltu, tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca wasolta, tidak juga memungkinkan itu untuk kemudian dibaca wasolti. Tulisan wasoltu seperti itu, tulisan wasolta juga seperti itu, tulisan wasolti juga seperti itu, tulisan wasolat juga seperti itu. Pertimbangan apa yang kemudian harus dijadikan sebagai pegangan untuk memastikan bahwa ini adalah bacaannya adalah wasolat, bukan wasoltu, bukan wasolta, bukan wasolti. Yang pertama adalah pertimbangannya adalah murad, konteks kalimat, gitu, ya. Jadi seperti yang sering saya katakan, pada saat kita membaca teks Arab, pada saat itu juga kita sedang melakukan dialektika dengan teks. Pikiran kita juga pada saat yang sama sedang mereka-reka. Ini kira-kira maksudnya apa? Apa ya kalau seandainya wasoltu ilaihi, wasoltu saya sampai ilaihi kepada ma al-uqula. Tidak enak. Ya. Begitu cara. Kalau wasolat ilaihi al-uqulu, yang sampai, yang akal dan pikiran manusia sampai pada hal itu. Begitu. Itu lebih masuk akal menjadikan al-uqulu sebagai fa'il dari wasolat, dan itu cocok karena al-uqulu itu adalah merupakan bentuk jamak dari aklun, aqlani, uqulun. Ketika fa'ilnya berupa jamak yang tidak memiliki akal, maka memungkinkan pada akhirnya harus ada penyesuaian. Maka wasolat di situ yang merupakan fi'il madhi itu dipaksa agar berjenis kelamin perempuan. Caranya adalah menjadikan tak sebagai tak ta'nis sakinah. Coba ini nalar berpikir yang harus kemudian kita kembangkan pada saat kita sedang membaca teks Arab. Pertanyaan mendasarnya adalah, kenapa kok kemudian tak di sini dipaksa menjadi tak ta'nis sakinah sehingga bacaannya adalah wasolat, bukan wasoltu, bukan wasolta, bukan wasolti. Ya, itu diperhatikan. Ini dipaksa menjadi tak ta'nis sakinah lebih disebabkan karena memang tuntutan murad memang seperti itu. Yang logis adalah menjadikan al-uqul sebagai fa'il dibandingkan dengan menjadikannya sebagai maf'ul bih. Menjadi tidak masuk akal. Apa kesimpulan dari bacaan itu? Itu catatan pertama tentang masalah ini. Ya. Yang kedua adalah ma yang sedang kita hadapi, wa hadza dzikru ba'dhi ma yang sedang kita hadapi itu adalah termasuk dalam kategori mausul. Ya. Mausul itu meskipun masuk dalam kategori isim makrifat, akan tetapi tidak makrifat amat. Coba diperhatikan. Isim mausul itu menjadi makrifat kalau seandainya dia ada bantuan yang namanya silatul mausul dan a'id. Terkadang
sudah diberi silatul mausul, sudah diberi aid, terkadang masih dianggap belum jelas juga, sehingga kadang-kadang perlu didatangkan yang namanya min bayan. Kata-kata min nawahil i'jaz itu adalah termasuk dalam kategori min bayan, yang merupakan isi dari ma itu sendiri. Perhatikan. Jadi bagaimana? Kalau seandainya menerjemahkan, jangan kemudian diterjemahkan dengan dan ini adalah penuturan sebagian sesuatu yang akal pikiran manusia sampai pada sesuatu itu dari sisi-sisi kemukjizatan. Jangan itu kalau seandainya menerjemahkan. Sesuatu itu langsung diisi oleh nawahil i'jaz, karena sejatinya itu min bayan itu sedang menjelaskan, sedang membayani ma mausul itu sendiri. Ini adalah penuturan sebagian aspek-aspek kemukjizatan yang akal pikiran manusia sudah bisa nyampe pada hal itu. Itu lebih masuk akal dibandingkan itu lebih sederhana, lebih gampang difahami daripada menerjemahkan ma dengan sesuatu, kemudian min nawahil i'jaz itu nanti dari sisi-sisi atau dari aspek-aspek kemukjizatan. Min nawahil i'jaz itu sedang menjelaskan ma. Isi dari ma yang itu artinya sesuatu itu adalah min nawahil i'jazi. Begitu. Dan ini adalah penuturan sebagian aspek kemukjizatan yang akal pikiran manusia sampai pada kesimpulan itu. Itu lebih enak dibandingkan dengan diterjemahkan dan ini adalah penuturan sebagian sesuatu yang akal pikiran manusia sampai pada sesuatu itu dari aspek-aspek kemukjizatan. Itu bahasanya tidak efektif. Yang efektif langsung min nawahil i'jaz itu langsung ngisi ma. Dan ini adalah penuturan sebagian aspek langsung. Sebagian aspek, bukan sebagian sesuatu. Sebagian aspek kemukjizatan yang akal pikiran manusia sampai pada kesimpulan itu. Ya. Itu cara, saya ulangi lagi, ma di sini adalah ma mausul. Isim mausul itu adalah meskipun masuk dalam kategori isim makrifat, kemakrifatannya itu masih mendapatkan harus dibantu oleh yang namanya silatul mausul dan aid. Kemakrifatan isim mausul harus dibantu oleh silatul mausul dan aid. Terkadang meskipun sudah dibantu oleh silatul mausul dan aid, masih butuh bantuan yang lain yang biasanya itu adalah min bayan. Itu kesimpulan dari wa hadza dzikru ba'di ma wasalat ilaihi al-uqulu min nawahil i'jaz. Ya. Sekarang kita masuk pada nawahil i'jaz. Nawahi itu adalah merupakan bentuk jamak dari nahiyatun di atasnya. Ya. Ada kata-kata nahiyatun. Ya. Kata-katanya lam yu'jiz an-nasa an ayyatu bimithlihi min nahiyatin wahidatin muayyanatin. Kata-kata nahiyatin kalau seandainya dijamakkan
nahiyatun, nahiyatani, nawahin. Itu tegas. Nawahin. Ketika nahiyah itu kemudian dijamakkan, itu membentuk yang namanya isim mangkus. Isim mangkus itu adalah isim yang diakhiri oleh alif, oleh ya lazimah, ya, diakhiri oleh ya lazimah, di mana ya lazimah ini dari sisi penulisan itu memungkinkan untuk kemudian ditulis dan memungkinkan untuk dibuang. Kapan ditulis? Kalau seandainya dia diberi al. Kapan ditulis? Kalau seandainya dia menjadi dimudhafkan. Kapan ditulis? Kalau seandainya dia berkedudukan sebagai nasab atau mansub. Kalau seandainya tertulis tanpa al, kalau seandainya tertulis tidak dimudhafkan, kalau seandainya tertulis dengan tidak berkedudukan nasab, maka ya-nya itu harus dibuang. Dan kemudian pembuangan ya itulah yang kemudian harus ada penggantinya yang kemudian disebut sebagai tanwin iwad. Di atasnya itu ada tajallat nawahin. Tajallat nawahin. Asalnya tajallat nawahiyun. Karena di situ itu nawahin itu adalah tertulis tanpa al, tidak dimudhafkan dan tidak berkedudukan nasab, maka ya lazimahnya itu harus dibuang sebagai pengganti dari pembuangan ya lazimah. Itu adalah haknya itu harus ditanwin min nawahin. Tajallat nawahin min nawahi i'jazihi. Itu analisis tentang wa hadza dzikru ba'dhi ma wasalat ilaihi al-uqulu min nawahil i'jazi. Wa hadza, dan bermula ini adalah dzikru ba'dhi ma, penyebutan sebagian sesuatu, wasalat yang sampai ilaihi pada ma, apa yang sampai, apa al-uqulu beberapa akal, min nawahil i'jazi, dari beberapa aspek kemukjizatan. Wa hadza, lan utawi iki iku dzikru ba'dhi ma, penyebutane, penuturane sebagian barang, wasalat kang nyampe ilaihi maring ma, apa al-uqulu piro-piro akal, min nawahil i'jazi, saking piro-piro aspek kemukjizatan. Analisisnya seperti tadi. Awwaluha, utawi kawitane nawahil i'jaz, yang memungkinkan untuk kemudian disebutkan karena memang akal sudah sampai pada kesimpulan itu. Apa itu? Ittisaqu ibaratihi wa ma'anihi wa ahkamihi wa nadhariyatihi. Kesesuaian, keteraturan ungkapan-ungkapan Al-Quran, makna-makna Al-Quran, hukum-hukum Al-Quran, dan teori-teori Al-Quran. Seperti yang saya katakan, sering saya katakan sebagai penjelasan dan ilustrasi, ya, Al-Quran itu turunnya sekitar 23 tahun, berangsur-angsur. Ya, coba sampean sekarang yang 23 tahun misalnya berpikir, kira-kira ungkapan yang sampean ungkapkan ketika panjenengan menulis pada saat dulu SD, pada saat dulu SMP, pada saat dulu SMA, dan pada saat S1, ada kesesuaian apa enggak? Ada kesamaan atau enggak? Ada konsistensi apa tidak? Kalau seandainya yang namanya Al-Quran itu adalah ciptaan manusia, maka yang turun pertama itu lebih amburadul. Sebagaimana tulisan kita pada saat SD itu amburadul. Kalau seandainya kita baca tulisan kita pada saat kita masih ada di bangku sekolah dasar, itu kita tertawa. Muka koyok gini. Ya kan? Akan ada peningkatan sedikit ketika kita masuk SMP. Ya kan? Wow, isroto api bisa. Pada saat matang lagi ketika SMA, loh ini rada api, lumayan. Ya kan?
tulisan kita pada saat S1 dengan tulisan kita pada saat S2 dengan tulisan kita pada saat misalnya S3 itu biasanya juga beda-beda. Dan itu tidak terjadi dalam konteks Al-Quran. Ungkapan-ungkapan Al-Quran baik yang turun pertama kali atau yang pertengahan atau yang akhir itu sama sekali ada kesesuaian, ada keteraturan, ada konsistensi di situ. Ini penting. Lagi-lagi harus saya katakan kita harus bangga menjadi seorang muslim. Ya. Salah satu pembuktian bahwa yang namanya Islam itu adalah benar adalah adanya Al-Quran. Ada banyak hal yang sebenarnya kalau seandainya itu memang ciptaan manusia, itu harusnya tidak seperti Al-Quran. Gaya bahasanya yang pertama kali turun dengan yang kedua, yang ketiga dan seterusnya itu harusnya tidak sama. Di sini dikatakan, ya kan? Di sini dikatakan wala tajidu ibaratan, dan kamu tidak akan menemukan ungkapan arqa yang lebih tinggi. Apanya? Mustawan, tingkatannya fi balaghatiha min ibaratin, dari ungkapan yang lain. Ini lebih balag ini. Karena apa? Karena ini adalah turun belakangan. Itu tidak seperti itu. Al-Quran tidak seperti itu. Antara turun yang pertama dengan turun yang terakhir itu adalah ada kesamaan. Ya kan? Tidak kemudian ada perbedaan, oh ini menunjukkan kematangan, ini tidak menunjukkan kematangan. Sebagaimana kalau seandainya itu ciptaan dan manusia, kalau seandainya ungkapan itu kemudian ditulis pada saat kita usia sekolah dasar, itu berbeda jauh tingkat kematangannya, tingkat ketersusunannya, tingkat keteraturannya dengan ketika kita susun pada saat kita usia SMP. Pun juga demikian, tidak sama dengan ketika kita ada di tingkat SMA, pun juga tidak sama ketika kita ada di tingkat S1, pun juga tidak sama ketika kita ada di S2 dan S3. Quran tidak mengalami itu. Quran yang turun pertama kali dengan yang terakhir, ya, tingkatan balaghahnya tidak ada mengalami perbedaan. Ya, itu semacam itu. Wala tajidu ibaratan arqa mustawan fi balaghatiha min ibaratin. Kullu ibaratin mutabiqatan li muqtadal hali. Ya, setiap ungkapan itu memang sesuai dengan tuntutan keadaan. Ketika menjelaskan tentang hukum harus tegas. Ketika menjelaskan tentang misalnya hal-hal yang pada akhirnya harus menggugah hati, maka tingkatan balaghahnya akan tinggi misalnya di situ. Berbicara tentang hari kiamat, berbicara tentang dan seterusnya. Itu beda dengan yang ketika menjelaskan. Perbedaan lebih disebabkan karena memang tuntutan keadaan yang rasional itu memang harus berbeda. Masalah hukum jangan bertele-tele. Bisa jadi kesimpulannya beda. Kalau seandainya hukum dengan sangat puitis dan macam-macam menjadi tidak jelas. Ketika hukum itu tegas. Ketika bercerita tentang misalnya badai, tentang hari kiamat, tentang macam-macam, itu berbeda. Perbedaan bukan disebabkan karena kematangan yang berbeda, lebih disebabkan karena tuntutan keadaan memang menuntut di situ ungkapannya harus berbeda. Itu bukti kebenaran Islam. Ya, bukti kebenaran Islam. Salah satunya adalah Al-Quran itu memiliki sifat ittisaqu ibaratihi wa ma'anihi wa ahkamihi wa nadhariyatihi. Ya. Adanya keserasian, adanya keselarasan ungkapan-ungkapan yang ada di dalam Al-Quran, makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, teori-teori yang ada di dalam Al-Quran, antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, itu ada keselarasan, itu ada kesamaan. Ketika terjadi perbedaan bukan disebabkan karena tingkat kematangan
dari masing-masing ayat itu beda, lebih disebabkan karena memang tuntutan pada saat itu memang dibutuhkan adanya perbedaan ungkapan. Di sini harus tegas karena di sini sedang menjelaskan hukum, di sini harus sangat puitis, harus sangat gaya bahasa yang menyentuh perasaan, lebih disebabkan karena di sini bercerita tentang misalnya tentang tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka dan seterusnya. Itu penting untuk kemudian ditegaskan, ya. Selanjutnya nanti takawwanal Quran dan seterusnya dari aspek analisis i'rab akan kita lanjutkan, ya. Pertemuan yang selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dijelaskan di